Membangun logika ilahi memang tidak akan terwujud dalam semalam, apalagi untuk setiap area hidup kita. Tapi sekali logika ilahi terbangun di suatu area hidup, perubahan yang akan terjadi di area hidup tersebut akan permanen. Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan akal budi, proses pembangunan logika ilahi adalah merupakan proses transformasi kehidupan. Dari kata Yunani metamorfo, suatu perubahan yang sifatnya bertahap tapi permanen. Mulailah melatih kebiasaan berpikir yang sistematis, terstruktur, dan valid sesuai dengan firman. Iblis selalu mempergunakan tipu daya atau hoax untuk meracuni kehidupan orang-orang percaya yang culun atau naif dan tidak memiliki logika ilahi. Berbagai fakta lahiriah seringkali dipergunakan oleh musuh untuk mengacaukan dasar keyakinan yang selama ini dimiliki oleh orang-orang percaya, sehingga mereka jadi kehilangan kehidupan iman yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan sehari-hari dari setiap orang percaya. Alasan Tuhan mengizinkan orang percaya masih menghadapi berbagai benturan antara fakta lahiriah atau sehari-hari dengan kebenaran firman adalah karena memang dunia ini sudah dicemari oleh dosa, sehingga selalu bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Tapi sesungguhnya alasan paling fondasional adalah karena Tuhan berkeinginan untuk mengubahkan dunia ini melalui kehidupan orang-orang percaya yang Ia miliki. Di saat orang percaya menghadapi kontradiksi antara fakta lahiriah dengan kebenaran firman, Tuhan justru sedang memposisikan orang percaya tersebut untuk bisa menjadi alatnya yang bakal Dia pakai guna mengubahkan fakta lahiriah yang ada jadi selaras atau sesuai dengan firman yang sudah Ia perkatakan dalam hidup sang orang percaya tersebut. Jangan biarkan tipu daya atau hoax musuh terus memperdaya diri kita. Jika iblis mulai melancarkan tipu daya atau hoaxnya dalam pikiran kita, cernalah terlebih dahulu sebelum menelannya bulat-bulat. Cernalah secara objektif dengan mempergunakan firman dan keberadaan Tuhan sebagai patokan. Misalkan, kita baru saja menghadapi suatu tantangan hidup. Ada beberapa peristiwa buruk yang kita alami. Biasanya iblis akan langsung melancarkan serangan tipu dayanya. Dia akan mempergunakan berbagai perasaan negatif untuk mempertegas berbagai pemikiran yang tidak akurat yang sedang dia lepaskan atas hidup kita. Seperti misalkan, wah, saya sudah tidak kuat menghadapi ini semua. Atau, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi atasku? Bukankah selama ini aku sudah setia dalam melayani Tuhan? Dan lain-lain. Di saat kita sedang menghadapi berbagai permasalahan dan ditambah bergejolaknya emosi negatif, adalah sangat mudah untuk menerima atau meyakini berbagai pemikiran atau hoax yang iblis taburkan dalam pikiran kita. Tapi ketika kita sudah membangun logika ilahi, semua pemikiran negatif yang iblis taburkan tersebut akan terpatahkan secara begitu saja. Dari prinsip firman dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kita mengetahui dengan pasti. Yang pertama, tidak ada satupun permasalahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang akan jadi tidak terkendali dan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Yang kedua, kedaulatan dan kesetiaan Tuhan adalah merupakan jaminan yang memberi kepastian bahwa kita pasti akan sanggup menghadapi permasalahan yang ada dan pasti keluar sebagai pemenangnya. Yang ketiga, dengan kita tetap menggenggam tangan Tuhan, Dia akan terus memberi kekuatan untuk kita menghadapi apa yang harus dihadapi dan sekaligus menuntun atau menunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan tersebut. Dengan terbangunnya logika ilahi seperti di atas, otomatis semua serangan tipu daya atau hoax dari si jahat sama sekali tidak akan memberi dampak atas hidup kita. Sebaliknya, berbagai peristiwa buruk tersebut justru membuat kita sebagai orang percaya jadi makin mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam mengejar Tuhan. Kita mengetahui dengan pasti bahwa satu-satunya solusi dan sumber kemenangan kita adalah Dia sendiri. Adanya permasalahan tidak lain hanyalah sebuah sarana untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Jadi dengan makin terbangunnya logika ilahi dalam hidup orang percaya, mereka jadi terus terkondisikan untuk meresponi semua yang terjadi dalam hidup ini dengan penuh keantusiasan.
melalui berbagai peristiwa hidup yang dijalani. Orang-orang percaya jadi memiliki kesempatan untuk A. Bersentuhan dengan hikmat Allah. 1 Korintus 2 ayat 6-7. B. Terkondisikan untuk menikmati dimensi kemuliaan yang memang sudah Bapa sediakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. C. Terkondisikan untuk menikmati berbagai penyediaan ilahi yang sudah Bapa persiapkan. 1 Korintus 2 ayat 9-10. D. Terkondisikan untuk mengalami berbagai penyingkapan, impartasi dan manifestasi pekerjaan roh. 1 Korintus 2 ayat 11-12. E. Terkondisikan untuk mengalami partnership dengan pribadi Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 13. F. Terkondisikan untuk hidup sebagai manusia batiniah yang tinggal di tubuh lahiriah ini. 1 Korintus 2 ayat 14. G. Terkondisikan untuk hidup secara berbeda, diistimewakan oleh Tuhan sendiri. 1 Korintus 2 ayat 15-16. Ayo, teruslah untuk bertekun dalam membangun logika ilahi di kehidupan sehari-hari kita. Amin.